Nah, mungkin di sini saya pengen share sedikit tentang entrepreneurship mentality. Dan mungkin saya kemarin waktu ngobrol tentang entrepreneurship, saya ketemu sama Pak Dwi Larso. Pak Dwi Larso ini dosen SBM ITB, sesepuh banget yang jago banget, dan pas ngomong tentang entrepreneurship bagi dia pun bahwa kayak pertanyaan-pertanyaan tentang entrepreneurship, kayak gimana sih cara sukses jadi entrepreneur, atau apa sih sifat-sifat dasar seorang entrepreneur, itu kan $1 billion question gitu. Maksudnya kalau kita tahu jawabannya itu dapat duit $1 billion itu kira-kira. Karena kita ya tahu jawabannya. Masalahnya adalah bahwa memang sampai saat ini benar-benar tidak bisa ada faktual kayak apa ya, akademik analisis untuk benar-benar bisa tahu kira-kira gimana sih entrepreneur, apa yang menciptakan entrepreneur. Paling bisa cuma bagaimana caranya untuk menciptakan persentase jadi naik dikit, persentase keberhasilan yang sebelumnya 0,2% jadi 0,1% misalnya, untuk menjadi entrepreneur yang sukses misalnya. Nah, mungkin yang dari sini yang pengen saya share adalah dari pengalaman 3 tahun kami sih di Agate. Tapi sebelumnya saya pengen membuka sih tentang entrepreneurship itu sebenarnya seperti apa sih entrepreneur di pandangan kita. Saya pengen menyampaikan pandangan dulu. Saya punya satu cerita ke teman-teman. Jadi entrepreneur itu adalah orang-orang yang seperti tokoh yang bentar lagi saya bakal ceritakan. Jadi ada sebuah buku, itu saya lupa yang nulis siapa. Judulnya itu Malas Tapi Sukses. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat ya tempting, malas tapi sukses. Wah, enak banget kayaknya nih. Jadi di buku ini tuh benar-benar kayak menjawab impian seorang entrepreneur itu seperti apa sih, malas tapi bisa sukses gitu. Nah, bukan impian-impian orang-orang yang bercerita kayaknya entrepreneur tuh orangnya malas-malas semua tapi sukses gitu. Nah, di sini ceritain tentang satu sosok ini. Dia masih kecil waktu itu, dan dia ketika dewasa jadi sangat-sangat terkenal. Dia berhasil membuat perusahaannya benar-benar besar banget, sampai ada 2 perusahaan dia yang IPO, dan dia masih tetap di perusahaan itu. Yang menarik adalah masa kecilnya. Waktu kecil, SD, pulang sekolah, tiba-tiba disuruh sama neneknya ngecat pagar. Kerjaan dia yang paling dia malas banget. Aduh, pusing, gimana saya malas banget ngecat pagar. Tapi harus selesai sama hari itu juga. Akhirnya dengan kreativitas dia, dengan semua tingkat positivity dia berhasil melakukannya dengan cara yang sangat keren. Jadi caranya dia kayak gini. Pertama dia datangin pagar yang dilihat kan, dia hitung, wah ada 40 pagar. Pusing dia, gimana caranya? Dia udah siap-siapin catnya, masih mikir, dia kepikiran sebuah ide. Habis itu dia diem. Entah kenapa dia diem, nunggu sejaman. Sampai tiba-tiba ada gelombang anak sekolah pulang sekolah. Setelah itu apa yang dilakukan, begitu melihat ada gelombang anak sekolah pulang sekolah, dia langsung dengan semangatnya ngambil cat, dia ngecat. Kayak bahagia banget ngecat itu, kayak seneng kali ngecat. Pokoknya ngecat itu kayak kerjaan sangat menyenangkan. Sampai teman-teman itu penasaran kan, apa yang seru dong ngecat? Oh seru banget, terus mau dong coba, nggak boleh. Itu anak kecil loh, ini percakapan anak SD. Oh dia senang banget ngecat sampai 1 sampai 10 biji dia catin gitu. Terus yang lain, oh pengen dong, nggak boleh, ini saya kasih permen, mau nggak? Oh boleh, kalau kamu ngasih permen kamu boleh ngecat 1 batang. Satu orang semangat banget, iya saya kasih permen, kamu ngecat, dia tinggal santai gitu kan. Terus tiba-tiba banyak orang ngantri, saya ada robot mainan nih, kamu mau nggak ditukar sama 1 pagar? Terus ada lagi yang datang, saya punya makanan box dari orang tua saya kasih kamu ya, saya boleh ngecat 1 pagar? Boleh. Akhirnya apa? 40 pagar tuh dicatin semua, dia cuma perlu ngecat 10, 30 dicat orang lain, dan dia dibayar untuk itu. Jadi menarik ya, jadi dia dikasih permen, dikasih tadi main robot-robotan, dikasih makanan, dan dia tinggal santai duduk di pohon tengah. Saya itu kurang dikit. Orang lain senang ngechatin, oh kamu dapat nilai 100, terima kasih, transaksi terjadi gitu. Nah, yang menarik adalah dari moral dari cerita adalah mereka tuh meng-create value dari sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Sesuatu yang mungkin orang anggap ngechat itu harusnya kita dibayar, dia malah bisa membuat orang membayar untuk ngechat. Kira-kira itu sisi ekstrim, tingkat paling ekstrim dari kemampuan seorang entrepreneur ya. Dan mungkin ada satu fakta lagi yang pengen saya bukan tegaskan sih. Ini dari mentor saya juga sih. Dia parah, bukan parah sih, dia benar-benar kayak kita di punch in the face itu benar-benar kejam gitu. Bukan kejam sih, dia lucu. Jadi terus dia tanya waktu seminar, oh rame ya seminar entrepreneurship, dia tanya gitu, siapa di sini yang mau jadi entrepreneur? Memang nggak usah angkat, oh banyak banget yang angkat tangan di situ. Terus tanya lagi, siapa di sini yang pengen jadi entrepreneur untuk bisa dapat waktu lebih banyak gitu. Maksudnya kalau kita kerja sekarang kan kita dikekang nih 8 sampai 5. Yang jadi entrepreneur merasa dia bisa, oh kita nggak usah kerja kapan-kapan aja terserah gitu kan. Siapa yang merasa seperti itu? Banyak angkat tangan, terus dibilang keluar semua gitu. Kenapa? Karena kalau jadi entrepreneur justru bukan jadi 85, 24 jam. Teman-teman bakal jam 2 klien nelpon, ya telepon diangkat. Jadi nggak ada waktu untuk off time kira-kira. Jadi itu sisi pertama. Misalnya mentality yang meneruskan. Yang kedua misalnya ditanya lagi, siapa yang merasa kalau jadi entrepreneur tuh nggak bakal ada atasan lagi, nggak usah disuruh-suruh, malah lebih parah lagi yang nyuruh gitu maksudnya. Jadi mungkin saya bakal nge-highlight dari situ.